Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku kelas 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 9 akhlak tercela 1. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhlak terbagi dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji, yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah segala perbuatan yang baik yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain dan dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak tercela adalah segala perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri, orang lain dan bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pada materi ini kita akan mempelajari 3 sifat-sifat yang termasuk akhlak tercela. Yang pertama, sifat pesimis, kemudian yang kedua, bergantung, dan yang ketiga adalah sifat putus asa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas sedikit tentang sifat pesimis. Apa itu pesimis? Pernahkah kita pesimis? Mungkin pesimis ini pernah menghinggapi diri kita sendiri ketika kita akan melakukan sesuatu. Apa itu pesimis? Pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Padahal kita yakin pada diri kita sendiri, tetapi ketika pesimis ini menghinggapi diri kita sendiri, kita menjadi kurang percaya diri dan tidak yakin akan melakukan hal tersebut. Kebalikan dari pesimis adalah optimis. Salah satu contoh dari pesimis bisa kita lihat di gambar tersebut, ada seorang anak yang sedang pesimis, dihinggapi pesimis, tidak percaya diri dalam proses belajar mengajar. Mungkin juga kita pernah mengalami hal tersebut. Salah satu contohnya ketika kita akan melaksanakan atau sedang belajar mid semester atau semester 1, semester ganjil atau semester genap. Di hari-hari sebelumnya kita sudah belajar dengan giat pelajaran yang akan diujikan, akan tetapi ketika kita akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, tiba-tiba pesimis ini menghinggapi kita sehingga ini sangat berpengaruh, kita menjadi tidak yakin dengan apa yang telah kita pelajari. Ini sangat merugikan kita. Oleh karena itu, mari kita hindari sifat pesimis ini dalam segala hal dan perbuatan sehingga kita selalu bersifat optimis, yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah hal yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehkah kita pesimis? Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, talatan, wa ma minnan illa walakin Allah yadhibuhu bitawakkal." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, at-tiyarah, pesimis, merasa akan bernasib sial karena kufarat itu adalah syirik sebanyak 3 kali. Tidaklah setiap kita melainkan pernah mengalaminya, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari hadis ini Rasulullah melarang kita untuk berbuat atau memiliki sifat pesimis, karena semakin kita pesimis maka itu bisa menjerumuskan kita kepada syirik, artinya tidak yakin dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah menyebutnya sebanyak 3 kali, dan Rasulullah juga menyatakan bahwasanya setiap diri kita sendiri kadang memang dihinggapi rasa pesimis, dan untuk menghindari hal tersebut banyak-banyak bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah salah satu contoh orang yang mengajarkan kita untuk bersifat optimis dan menghindari pesimis, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah berdakwah mengajarkan Islam tidaklah mudah. Ada yang menerima dan tidak menerima. Yang tidak menerima banyak sekali yang mereka lakukan untuk mencelakakan Rasulullah. Yang mungkin pernah kita ketahui bahwa Rasulullah pernah dilempar kotoran, batu, dan bahkan akan dibunuh. Tapi Rasulullah memiliki sifat optimis yang sangat tinggi sehingga beliau hingga saat ini telah menyampaikan, mengajarkan
Islam hingga sampai saat ini, sehingga kita tahu jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya waktu itu, pada zaman itu, Rasulullah memiliki sifat pesimis yang sangat tinggi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ajaran Islam tidak akan sampai kepada kita hingga saat ini. Kemudian di buku kalian halaman 114 ada cara atau hal-hal cara menghindari sifat pesimis ini. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang lain, terutama orang-orang yang berprestasi. Ini sangat bermanfaat dan membantu kita dengan banyak bergaul dengan orang yang baik dan orang-orang yang berprestasi, sehingga kita dapat mencontoh hal-hal baik dari orang-orang tersebut, sehingga menghilangkan sifat pesimis kita, bahwa kita diyakinkan dengan melihat mereka, kita optimis yakin bahwa kita juga bisa. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan dengan cara membaca giat dan banyak belajar giat dan banyak membaca. Jadi membaca dan belajar merupakan salah satu jendela terbesar untuk membuka pengetahuan kita. Dengan memiliki pengetahuan yang banyak sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, maka kita menumbuhkan rasa optimis, percaya diri. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwa Allah menyukai hamba-hamba yang optimis dan sebaliknya. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang optimis, yang percaya diri, dan tidak menyukai orang yang pesimis. Kemudian yang empat, menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini juga perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Kita bukan hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Kemudian terakhir 5, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis. Banyak sekali kerugian ditimbulkan oleh sifat-sifat pesimis ini. Salah satunya dengan memiliki sifat pesimis, kita tidak berpikiran maju karena memiliki rasa takut untuk melakukan sesuatu. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah takut akan berisiko terhadap diri kita sendiri. Kemudian ketika kita memiliki sifat pesimis, kita jadi kurang berpengalaman, karena ketika akan melakukan tindakan, kita sudah tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menghindari sifat pesimis ini, sehingga tidak menggoyahkan keyakinan kita, kemampuan kita untuk melakukan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.